Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali sejarah kebudayaan Islam kelas 4. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang kompetensi inti, peta konsep, dan juga mengamati gambar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari halaman 34 di buku paket. Ayo belajar dan pendalaman materi. Silakan kalian simak baik-baik. Ayo belajar. Mari membaca dan mencermati riwayat berikut. Kekejaman dan siksaan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin hari semakin keras. Mereka bukan saja menyakiti Nabi Muhammad SAW, tapi juga para sahabat, dan kaum muslimin pun tidak luput dari kekejaman mereka. Jadi setiap harinya semakin hari semakin bertambah hari, kaum muslimin semakin disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya mengancam penduduk Mekah yang telah memeluk agama Islam. Ancaman mereka bukan sekedar menakut-nakuti, tetapi benar-benar dibuktikan. Jadi mereka tidak hanya sekedar kata saja, tidak omongan saja, tapi mereka benar-benar melakukan. Kalau mereka mengancam akan menyakiti, maka mereka akan membuktikan untuk menyakitinya. Masya Allah. Telah banyak orang-orang yang masuk Islam, kemudian disiksa dan dianiaya. Kehidupan kaum muslimin saat itu di Mekah sudah tidak aman dan nyaman lagi. Itulah kenapa sebab kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah. Jadi karena adanya ancaman dan juga siksaan dari kaum kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin pindah ke Habasyah. Pendalaman materi. A. Sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah. 1. Menghindari penderitaan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW tidak tega menyaksikan penderitaan para sahabat dan kaum muslimin karena kekejaman kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menghendaki agar kaum muslimin hijrah ke luar kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad juga tidak tega melihat banyak sekali kaum muslimin yang tertindas, tersiksa. Oleh karena itu, beliau menghendaki agar kaum muslimin hijrah saja ke luar kota Makkah agar mereka dapat menghindari penderitaan dari siksaan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW juga khawatir kaum kafir Quraisy akan semakin kejam menyiksa dan menganiaya para sahabat dan kaum muslimin. Karena itu beliau menganjurkan agar hijrah ke luar kota Makkah, yaitu ke Habasyah. Penghinaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy tidak saja ditunjukkan kepada pengikut Nabi Muhammad SAW, namun hal itu juga ditunjukkan kepada para sahabat terkemuka yang dahulunya sangat dihormati dan memiliki pengaruh di kalangan kaum kafir Quraisy. Lemparan batu, kotoran hewan, dan lain-lain telah dialami umat Islam di kala itu. Jadi tidak hanya kaum muslimin, masyarakat biasa saja yang mengalami penganiayaan dan juga penghinaan kepada para tokoh-tokoh Quraisy yang sudah memeluk agama Islam, berupa lemparan batu, kotoran hewan, dan lain sebagainya yang dialami umat Islam pada kala itu. Beberapa sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar diizinkan tetap bertahan di Mekah. Mereka rela dan ikhlas menerima perlakuan orang kafir Quraisy yang kejam itu. Mereka berjanji akan tetap mempertahankan akidah Islam yang sudah tertanam di dalam hatinya, walaupun harus mengorbankan nyawa. Jadi beberapa sahabat ikhlas dan mereka meminta kepada Rasulullah untuk tetap tinggal di kota Makkah walaupun nyawa menjadi taruhannya. Beberapa sahabat yang lain mengusulkan untuk membalas kekejaman kaum kafir Quraisy dengan kekejaman pula. Jadi ada yang mengusulkan kalau mereka kejam, dibalas dengan kejam.
Dengan arif dan bijaksana, Nabi Muhammad SAW selalu menasihati mereka untuk selalu bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada balas dendam. Begitu pula bersabar bukan berarti menerima saja tanpa berusaha. Untuk itu, jalan yang terbaik adalah menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy dengan cara hijrah atau berpindah tempat yang lain. Para sahabat pun siap untuk meninggalkan kota Mekah. Sahabat terkemuka seperti Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abu Thalib diperintahkan untuk menyertai kaum muslimin hijrah. Sementara itu, Rasulullah SAW akan tetap tinggal di Mekah. Jadi, begitulah ceritanya. Jadi, Rasul tetap tinggal di Mekah, sementara dua sahabat Rasul diperintahkan untuk menyertai kaum muslimin ketika berhijrah. 2. Negeri Habasyah jauh dari kaum kafir Quraisy. Penyebab Rasulullah SAW memilih Habasyah sebagai tempat hijrahnya atau tujuan hijrah kaum muslimin antara lain karena raja negeri Habasyah terkenal sangat jujur, adil, dan bijaksana. Dia tidak suka berbuat zalim, sehingga tidak ada seorang pun di negeri itu yang teraniaya. Selain itu, negeri Habasyah adalah suatu negeri yang aman dan jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Jadi itulah alasan kenapa Rasulullah SAW memilih Habasyah sebagai tujuan tempat hijrah. Ya, karena rajanya tadi terkenal jujur, adil, dan juga bijaksana, dan tidak suka berbuat zalim. Sehingga Rasulullah memilih Habasyah sebagai tujuan tempat hijrah. Selain itu, negeri Habasyah juga negeri yang aman dan jauh dari jangkauan kafir Quraisy, dari jauh sekali dari kota Makkah, sehingga Nabi berpikir lebih baik di Habasyah saja karena jauh dari jangkauan kaum kafir Quraisy di Makkah. Demikian Ananda materi pada pagi hari ini, semoga kalian dapat memahaminya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Demikian dari Ustadz. Belum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.